Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pada siang hari ini tetap memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga bisa melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah, kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini, dengan harapan nanti di akhirat kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini ada beberapa informasi yang harus disampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru masuk masjid, mengingatkan kembali bahwa Masjid NH tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 di tengah PPKM, yaitu gunakan masker, bawa sajadah sendiri, cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Bagi yang sudah menggunakan masker, kami ucapkan terima kasih. Dan yang masih belum sempurna, tolong disempurnakan dulu penggunaan maskernya. Dan bagi para jamaah yang membawa HP, tolong dinonaktifkan sementara waktu. Serta bagi anak-anak pada waktu khutbah Jumat, diam dan mendengar khutbah, jangan main HP sendiri. Yang kedua, bertindak sebagai petugas Jumat kali ini adalah muadzin saudara Nur Waspodo, khotib Jumat Ustadz RP Dwi Swaswono MSI, Imam Ustadz Husni Mubarak Sarjana Hukum Islam. Yang ketiga, kami mewakili takmir dan panitia pembelian tanah pembangunan atau pengembangan masjid mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak, sedekah. Semoga infak dan sedekah panjenengan semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang keempat, kas dana operasional masjid saldo pekan lalu Rp2.733.082. Pemasukan sampai dengan pekan ini Rp3.838.000. Jumlah pekan ini Rp6.571.082. Pengeluaran Rp1.500.000. Saldo akhir Rp5.071.082. Yang kelima, dana infak PPNH dan pembelian tanah perluasan masjid. Saldo PPNH pekan ini min Rp13.324.844. Saldo pembelian tanah pekan ini Rp121.082.000. Harga tanah Rp570 juta. Cicilan tanah Rp300 juta. Yang terakhir, pengumuman dari takmir, kultum subuh setiap hari dilaksanakan mulai Ahad sampai Sabtu setelah subuh. Kajian rutin Sabtu malam ke-5 Ustadz Bambang Edirawan dari Kota Malang. Kajian Rabu malam ke-1 Ustadz Syarif Hidayatullah dari Kota Batu. Demikian informasi yang perlu saya sampaikan kepada para jamaah. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
وبه نستعين على أمر الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Mu'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah dalam rangka menjalani kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi mulai dari Nabi Adam sampai yang nabi terakhir tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali memperbaiki akhlak, kecuali membawa ajaran akhlak yang disempurnakan oleh Nabi yang terakhir Rasulullah SAW. Ada 3 akhlak yang perlu kita perhatikan. Secara garis besar, akhlak terhadap Allah, akhlak kita kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak pada alam, termasuk pada tumbuhan, pada binatang, dan benda-benda di sekitarnya. Apa itu akhlak? Akhlak itu segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita rencanakan, yang kita rasakan, segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi mulai wujudnya, mulai yang tidak terlihat sampai tindakan, itulah akhlak. Jadi akhlak itu tidak hanya adab, sopan santun, tapi akhlak lebih luas dari itu. Setiap Jumat akhlak itu pasti disampaikan. Akhlak yang paling penting adalah akhlak bertauhid, akhlak bertakwa, dan setiap Jumat itu wajib disampaikan akhlak bertakwa. Akhlak tauhid, semuanya sudah bertauhid. Kita sudah menyembah satu-satunya pada Allah. Kita sudah berusaha dan semaksimal mungkin meninggalkan segala larangan. Itu akhlak takwa. Akhlak tauhid, menyembah dan minta pertolongan satu-satunya pada Allah. Akhlak takwa, mengerjakan seluruh yang diperintahkan, berusaha secara maksimal dan meninggalkan secara yang dilarang. Akhlak berprasangka kepada Allah. Kita harus selalu berpositive thinking. Kita harus berhusnudzon. Karena akhlak prasangka pada Allah itu hanya satu saja, yaitu prasangka baik. Tidak ada celah lain dengan manusia. Sebagian besar memang harus bersangka baik, tidak boleh berprasangka negatif, kecuali memang ada indikasi, ada yang sudah terlihat. Akhlak ikhlas, dan semuanya itu membutuhkan ilmu. Untuk mempelajari akhlak itu dibutuhkan ilmu. Bahkan kita ingin memperoleh dunia, kesuksesan dunia, itu harus dengan ilmu. Akhirat pun harus dengan ilmu. Keduanya harus dengan ilmu. Man arada dunya fa alaihi bi ilmi, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma. Keduanya, kalau kita ingin sukses keduanya, ingin merengkuh keduanya, fa alaihi bi ilmi. Jadi ilmu itu adalah alat. Ilmu adalah sarana, bukan tujuan. Kalau ilmu sebagai tujuan, maka yang lahir adalah kita akan berbangga-bangga dengan ilmu, akan menyombongkan diri terhadap orang yang merasa yang dianggap ilmunya lebih rendah. Kalau tujuannya adalah ilmu, ilmu itu alat untuk mencapai akhlak.
tidak hanya mencapai ketakwaan saja, tapi akhlak-akhlak yang lain mulai bertauhid, butuh ilmu. Mana yang dikehendaki Allah, mana yang Allah tidak mengampuni sebelum bertobat, semuanya membutuhkan ilmu. Dan satu-satunya untuk berilmu adalah niat. Diawali dengan niat belajar, menghadiri taklim, ngaji, membuka cakrawala wawasan, menerima semua informasi yang nanti akan kita saring dengan ilmu. Jadi ilmu adalah alat, termasuk akhlak terhadap manusia. Akhlak terhadap manusia secara garis besar yaitu akhlak bagaimana kita berakhlak terhadap orang kafir. Saya lebih suka menyebutnya kafir daripada non muslim. Kalau non muslim artinya orang yang tidak selamat. Kalau kafir orang yang tertutup, dari suatu saat mungkin dia masih bisa memperoleh hidayah. Kita harus tegas terhadap orang kafir dan harus lembut terhadap sama muslim. Walaupun di kenyataan secara empiris yang terjadi di depan kita, depan mata kita, kadang-kadang kita kebalik. Kita begitu lemah lembut terhadap orang kafir, sangat toleran, sangat menghormati. Tapi kadang-kadang kita sinis terhadap sama muslim. Bahkan ada sebagian teman-teman kita yang karena akhlaknya, karena kemanusiaannya, karena tidak tega melihat saudara kita yang dibantai di Palestina, dengan sekuat tenaga mengumpulkan uang, itu pun sebagian mencibir. Dan orang itu adalah orang Islam. Barangkali hanya kurang wawasan saja orang seperti itu. Bagaimana mereka berlemah lembut bisa dengan sangat toleran, sangat menghormati terhadap orang yang jelas-jelas memusuhi Islam. Tapi yang saudaranya sendiri, kita sudah diikat oleh satu ikatan tali Allah, yaitu syahadat. Asal kita dalam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah saudara kita. Apapun kelakuannya, kalau kelakuannya kurang baik, kita masih punya kewajiban dari Allah. Bagaimana kita mengingatkan? Dalam surat Ali Imran al 104 kita diperintahkan, hendaknya sebagian dari kamu ada yang mengingatkan kebaikan, mengingatkan untuk berbuat baik. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu jelas. Tetapi kita tidak semata-mata mengingatkan orang-orang yang kita anggap salah. Itu butuh akhlak. Sekali lagi muaranya itu pada akhlak. Mengingatkan anak kecil, mengingatkan anak besar, orang dewasa dan orang tua, satu objek peringatan yang sama, cara yang kita sampaikan seyogyanya berbeda. Dengan anak kecil dengan penuh persuasi, dengan penuh bujukan. Dengan anak yang agak remaja atau murid kita, mahasiswa kita bisa tegas. Kamu jangan seperti ini haram, ini gak boleh. Tetapi kada orang yang lebih tua, kita bisa seperti itu. Pak, haram itu Pak, gak boleh, itu bid'ah toh. Gak bisa seperti itu. Sekali lagi kita butuh, tidak hanya butuh akhlak itu kita butuhkan. Untuk mencapai kesana adalah ilmu. Kita tambah ilmu kita dan kita lapangkan perasaan, kita lapangkan hati kita terhadap perbedaan. Tidak mungkin kita sama, pasti kita berbeda. Ada ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibadah-ibadah sunnah berbeda satu dengan yang lain. Kita berusaha melapangkan hati kita, berusaha memahami apa yang saudara-saudara kita lakukan. Mungkin mereka dengan bersolat berjamaah bareng-bareng, siapa tahu dengan seperti itu dia berharap bisa mendekatkan diri pada Allah, bisa mencintai sahabat, mencintai Rasulullah, dan seterusnya.
berzikir, ya silakan. Mungkin kita memilih yang lain, kita lebih banyak memilih dengan kajian-kajian, dengan taklim, ya itu pilihan. Semuanya baik, asal diniati suatu niat yang baik. Tetapi kalau niatnya dari dalam sudah ingin menunjukkan saya lebih hebat, saya lebih berilmu, saya lebih pinter dari kamu, pasti gagal seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhlak itu yang terpenting. Semua terpenting, semua penting. Yang terpenting yang kita perbaiki adalah akhlak pada Allah. Bagaimana kita bertauhid dengan benar, sedikit dengan sedikit kita pelajari. Bagaimana kita memaksimalkan ketakwaan kita, kesolehan kita. Bagaimana kita membentuk mengendalikan diri kita sendiri agar ikhlas semata-mata karena Allah. Itu akhlak ikhlas. Dan itu tidak simsalabim jadi, butuh perjuangan, butuh proses yang panjang. Dan masing-masing orang mempunyai kendala masing-masing. Masing-masing orang mempunyai kesulitan masing-masing yang tidak bisa kita remehkan. Allah, kamu hanya seperti itu, masih berat saya. Kamu hanya seperti itu, masih rekoso saya, nggak bisa seperti itu. Luaskan hati, lapangkan dada kita, kita terima segala perbedaan. Akhlak selanjutnya kita berprasangka mutlak pada Allah itu harus berprasangka baik. Karena Allah tergantung prasangka kita. Allah tergantung apa yang kita prasangkakan. Harus mutlak, apapun yang terjadi kita harus berprasangka baik. Dan kesana kita butuh dengan ilmu. Dan untuk berilmu, untuk mencari ilmu, terpenting adalah kita berdoa. Karena doa itu salah satu wujud kerendahan, ketawaduan kita pada Allah. Kita tidak berdoa, itu adalah kesombongan kita. Kita berdoa kepada Allah, dan doa itu pasti diterima oleh Allah. Pasti itu. Selama tidak mengandung dua hal, tidak mengandung memutuskan silaturahmi, tidak mengandung kesyirikan, doa itu dikabulkan oleh Allah, pasti dikabulkan. Hanya kita perlu tahu cara Allah mengabulkan doa itu yang perlu kita ketahui, kita pahami. Ada 3 hal Allah mengabulkan doa kita, bisa disegerakan di dunia ini sesuai dengan terbaik untuk kita. Bisa sekarang, bisa besok. Mungkin kita berdoa supaya kita sehat, bisa langsung sembuh. Kita berdoa kepingin sesuatu, kepingin materi, ya tidak mungkin langsung, ya bisa saja langsung, terserah Allah. Dan semuanya sifatnya segera, disegerakan di dunia ini. Waktu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, itu adalah sifatnya segera. Ada juga yang oleh Allah ditunda. Ditunda ini menunggu dunia ini selesai. Di yaumil akhir, di yaumil hisab, yaumil mahsyar, di padang mahsyar, di alam mahsyar, di timbangan, dihisab, ketika kita dihakimi oleh Allah. Barangkali doa-doa kita yang dulu seakan-akan belum dikabulkan oleh Allah dijadikan penolong di situ. Bisa jadi yang ketiga, doa itu dikabulkan oleh Allah dengan bentuk kita dihindari dari musibah-musibah yang mungkin terjadi pada kita, mungkin akan menimpa pada kita. Jadi doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Yang kita tidak bisa memastikan apakah itu langsung segera ditunda atau mengganti musibah, mengganti bala yang akan menimpa kita. Itu hak prerogatif Allah semata. Kita tidak bisa intervensi pada Allah, walaupun kita sering memaksakan doa itu. Tidak apa-apa kita maksa Allah. Masalahnya Allah tidak bisa dipaksa. Yang kita lakukan adalah kita memohon dengan kerendahan hati. Kita berdoa berulang-ulang, jangan bosan.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa, ilmu, akhlak itu adalah satu rangkaian, tidak bisa kita pisahkan. Walaupun kita belajarnya terpisah, satu demi satu, step by step, one by one, sedikit. Tapi ini tidak bisa kita cerai-beraikan. Ini adalah satu kesatuan. Kita berakhlak. Untuk berakhlak itu kita butuh wawasan, butuh ilmu, terutama ilmu syariat, ilmu yang diwajibkan. Itulah sebabnya Rasulullah mewajibkan mencari ilmu itu kewajiban. Setiap diri ala kulli muslimin wal muslimat itu wajib. Setidaknya ilmu-ilmu yang kita pakai sehari-hari, ilmu fikih, bagaimana kita bertoharoh. Jangan-jangan sampai seumur ini kita toharoh pun tidak benar. Kita pelajari bagaimana rukun-rukun sholat, bagaimana dan seterusnya, doa-doa dan seterusnya. Itu wajib kita pelajari, wajib kita tingkatkan. Dan satu hal, jangan merasa bahwa kita ini sudah cukup berilmu. Terus tambah ilmu, terus berdoa, terus mendekatkan diri. Memang tidak mudah, tetapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Tidak mudah itu berarti bisa, walaupun dengan tingkat kesulitan dan tingkat seni masing-masing. Tergantung Allah bagaimana memberikan hidayah, memberikan inayah, memberikan kekuatan, memberikan taufik, dan seterusnya pada Allah. Yang bisa kita lakukan adalah kita berharap pada Allah. Semoga Allah melapangkan dada kita ini, kita dipersatukan lagi. Walaupun Rasulullah sudah pernah bersabda bahwa Rasulullah pernah berdoa 3 hal, yang satu berdoa tidak dikabulkan. Yang pertama berdoa agar umatnya tidak dimusnahkan karena suatu wabah, dikabulkan doa itu. Yang kedua berdoa agar umat ini tidak dibinasakan oleh orang lain, orang zalim, dikabulkan. Yang doa ketiga tidak dikabulkan, yaitu Rasulullah berdoa agar umatku terhindar dari cerai-berai, dari saling bermusuhan. Tidak bisa dikabulkan. Tetapi Allah selalu mewajibkan kita harus berpegang teguh pada tali Allah. Wa ta'simu bihablillah, seperti yang tertulis pada Ali Imran ayat 103. Berpeganglah teguh pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Dan jangan bercerai-berai. Apa tali Allah itu? Tali Allah adalah aturan Allah, yaitu agama Islam dan segala syariatnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk diri saya, untuk diri kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ibadallah, usi wa nafsi biikum bittaqullah wa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu rahmati Allah, marilah di khutbah kedua ini kita berdoa kepada Allah, semoga Allah melapangkan pikiran kita untuk menerima segala ilmu-ilmu Allah, melapangkan dada kita untuk menerima perbedaan di antara kita,
melapangkan dada kita, hati kita untuk saling memaafkan kesalahan-kesalahan yang barangkali tidak sengaja dilakukan. Marilah kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita sama muslim yang ada di Palestina sana, meskipun jauh itu adalah saudara kita. Semoga Allah segera memberi kemenangan. Semoga Allah setidaknya memberi ketabahan, memberi kesabaran, dan memberi hidayah kepada orang-orang muslim agar tergerak hatinya, di seluruh dunia tergerak hatinya untuk membantu, minimal mendoakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tattaqun. Allahu akbar. Aqimus shalah.